Tahun ini adalah tahun penuaian besar, penuaian yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur kalau Bapak Gembala mendapatkan visi untuk tahun ini. Tapi saya selalu berkata visi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita juga mengalami semua janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Tadi pagi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk berjalan bersama Tuhan, tadi malam juga ya sudah disampaikan bagaimana kita ini menjadi saksi Kristus untuk bisa melihat penuaian besar. Maka kita ini terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Apa itu saksi? Orang yang mengalami Tuhan, lalu hidupnya dipulihkan, lalu kita bisa membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, malam ini saudara, haleluya ya. Deras sekali hujannya ya. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa menghina aku, dia akan direndahkan. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan itu berkata bahwa dia akan menghormati kita? Saudara, kalau dihormati oleh manusia, saudara senang enggak? Diperlakukan baik, saudara dihormati, ya saudara, apa ya ada orang bilang diorangkanlah begitu. Semua manusia itu pasti kepengen begitu. Tapi saya dari dulu belajar untuk nggak usah mencari penghormatan dari manusia. Kenapa? Karena penghormatan dari manusia itu sia-sia dan hanya sementara. Tapi kalau kita mencari penghormatan yang dari Tuhan, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30, nanti saudara baca di rumah saja. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini dihormati Tuhan loh. Yang hormat kita ini bukan manusia, ya, bukan siapa-siapa, tapi yang menghormati kita tuh Tuhan. Coba saya minta kita sedikit merenung ya. Kalau Tuhan menghormati kita, itu kayak apa saudara? Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Kita semua sedih ya, peristiwa di California, Los Angeles, kota yang begitu luar biasa. Kurang canggih apa, tapi sekarang mengalami musibah. Kita berdoa, satu doa kita supaya mereka mengalami pertobatan. Mari kita hidup menghormati Tuhan. Dan Alkitab berkata kalau kita menghormati Tuhan maka kita akan dihormati oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita menghormati Tuhan? Saya pengen kita baca dulu saudara, bagaimana menghormati Tuhan. Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13, firman Tuhan berkata di sana, kita harus hidup takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Baca yuk bersama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan itu adalah membenci kejahatan. Kalau kita berkata kita ini Kristen, anak Tuhan, maka kita wajib hidup takut akan Tuhan. Dan bagaimana hidup takut akan Tuhan itu? Yang pertama, membenci kejahatan. Ayo kita berdoa, kejahatan apa yang ada dalam hidup kita hari-hari ini, maka kita harus buang itu. Takut akan Tuhan itu bisa dinilai ketika tidak ada orang di samping kita saudara. Suami, waktu istrimu tidak melihat, apakah engkau takut akan Tuhan? Istri, ketika nggak ada suamimu di sampingmu, apakah engkau takut akan Tuhan? Anak-anak muda, waktu orang tuamu tidak melihat engkau hidupmu di luar sana, apakah engkau takut akan Tuhan? Siapa contoh di Alkitab orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama Yusuf, ya.
Alkitab berkata ketika Yusuf ada di rumahnya Potifar, Potifar itu seorang pejabat di Mesir. Dia punya istri namanya Tante Potifar. Ya. Saudara, kalau dia seorang menteri, perdana menteri atau seorang pejabat di Mesir, saya mau tanya, kira-kira istri pejabat itu cantik atau tidak? Tapi percayalah, wanita Mesir itu semua cantik-cantik. Yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Balikpapan. Wanita paling jelek di Mesir itu paling cantik di Balikpapan. Karena wanita di sana itu tinggi, hidungnya mancung, bodinya semampai. Ya 11-12 kayak saya lah. Jangan menghina lo ya. Saudara, itu Tante Potifar itu cantik. Yusuf tinggal di rumah itu. Dan Alkitab berkata satu saat Tante Potifar itu seneng sama Yusuf. Yusuf itu ganteng saudara. Ya tinggi, hidungnya mancung. Ya mirip-mirip suami saya lah. Tapi jangan mirip Pak Kevin aja lah ya. Dia kan yang di sini penguasa ya. Saudara, ketika itu dia tinggal di situ, Tante Potifar ini jatuh cinta sama Yusuf. Dan ketika tidak ada orang di rumah, Om Potifar juga lagi pergi kerja, Alkitab berkata, maka Tante Potifar menggoda Yusuf. Saya mau tanya sama bapak-bapak yang ada di sini atau para pria yang ada di sini. Kalau nggak ada orang di rumah, lalu kau digoda oleh wanita cantik, ya bapak-bapak ini udah mulai senyum-senyum ini saya lihat. Digoda wanita cantik, bapak-bapak kira-kira lari atau lari menjauh atau mendekat? Ayo bapak-bapak jawab jujur. Tidak ada istrimu, tidak ada orang, lalu ada wanita cantik, putih, ya mendekat. Kira-kira saudara lari atau diam aja? Ini bapak-bapak kok tidak bergeming ya, nggak ngomong iya juga, tapi diam-diam baik. Ya lari atau gimana Pak? Pak tolong tatap mata saya. Ya. Saudara ini ujian iman loh, ujian iman. Yusuf lulus dalam ujian kepahitan. Dia dibuang keluarganya jadi budak, dilempar ke sumur mau dibunuh, dia lulus ujian kepahitan. Dia takut Tuhan, dia ampuni keluarganya, dia gak kepahitan. Lulus juga dalam hal kepercayaan uang Yusuf. Sama Potifar dikasih kepercayaan semua hartanya, uangnya itu dibawa kendali Yusuf. Dia gak nyolong. Karena dia tahu Tuhan itu maha melihat. Saudara jangan nyolong, nanti Tuhan maha melihat. Lalu dia lolos dalam hal uang, lolos dalam hal kepahitan. Iblis itu tidak diam saja. Satu hal kamu lolos, dua hal kamu lolos, maka dia masuk pada ujian yang ketiga. Ini Yusuf belum pernah digoda nih sama wanita cantik. Lalu ketika nggak ada orang, Tante Potifar mendekat. Dan Alkitab berkata Yusuf lari atau berdiam? Yusuf lari. Saya khotbah di mahasiswa, saudara mahasiswa bilang begini, iya Bu Yusuf lari karena Yusuf tuh nggak suka sama Tante Potifar, dia sukanya sama Om Potifar. Bertobat kamu ya? Emang Yusuf laki-laki apaan? Sekarang kan banyak tulang lunak. Di Balikpapan ada tulang lunak? Bertobat ya, jangan ada tulang lunak di sini ya. Jadi saudara, Alkitab berkata Yusuf itu seorang normal ya, dia tidak menyimpang, tapi memang dia hidup takut akan Allah. Akhirnya dia lari, dia menjauh dari Tante Potifar dan akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya walaupun dia difitnah saudara. Untuk sebuah kebenaran karena takut akan Tuhan Yusuf harus difitnah. Waktu kita hidup takut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Walaupun kita dekat dengan Tuhan, kita hidup kudus, ya yang namanya masalah itu bisa datang. Tapi firman Tuhan bilang berbahagialah kalau engkau menderita karena kebenaran.
Karena hal itu diperhitungkan Tuhan menjadi sebuah kasih karunia. Lalu Yusuf akhirnya di penjara, dia jalani semuanya, dia syukuri semuanya. Ternyata memang jalan untuk menuju ke istana raja bagi Yusuf harus melewati pintu penjara. Perhatikan, Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Anak-anak muda di sini, kau harus hidup takut Tuhan loh, walaupun gak ada orang tuamu, kau harus jaga kekudusan, amin. Saya selalu bilang yang umur 20 tahun ya, ndak usah pacaran dulu. Ada di sini yang 20 tahun sudah pacaran? Masih SMA pacaran lagi. Maaf ya, kau itu belum bisa cari duit sendiri udah pacaran. Ndak usah pacaran. Ya pacaran umur 20 itu buang pikiran, buang tenaga, buang pulsa, buang duit. Survei membuktikan anak-anak muda yang depresi hari-hari ini, yang tingkat depresinya tinggi itu yang sudah pacaran. Ngapain kau belum bisa menentukan kehidupan, belum bisa ada gaji, sudah pacaran nih anak-anak sekarang ini saudara ya. Tunggu sampai lulus kuliah, cari kerja dulu, ya hidupmu mapan, baru kau mulai berdoa. Umur 20 ke atas baru mulai berdoa dulu. Ya, nanti sudah 23, 24 itu baru mulai pacaran. Amin yang muda-muda. Tapi kau juga harus banyak berdoa. Karena di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Enggak, Tuhan enggak pernah lepas tangan ya, pasti dia turun tangan. Enggak usah takut, lebih baik lama berdoa tapi dapat yang terbaik daripada cepet-cepet tapi salah memilih jodoh. Ya, karena pilih jodoh itu untuk seumur hidup loh. Enggak ada tukar tambah. Kalau salah ya sudah salah. Yusuf mengalami saudara penderitaan karena dia hidup takut Tuhan, tapi Tuhan membela dia. Nah, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jangan suka bohong. Jangan suka bohong ya. Orang yang suka berbohong itu bahaya saudara, nggak diberkati hidupnya. Kita ini kadang berpikir nggak apa-apa lah bohong kecil-kecil. Bohong itu tetap bohong. Bapak-bapak nggak boleh bohongi istri, amin. Tolong bapak-bapak amin yang kenceng. Jangan suka bohongi istri. Kalau udah gajian ngomong sudah gajian. Kalau dapat bonus dari kantor ngomong dapat bonus. Jangan uang disembunyiin, nanti jadi uang sial. Kalau dalam hal keuangan kita saja tidak terbuka, berbahaya loh ya. Jadi mari kita berdoa menjadi orang yang takut Tuhan dalam segala perkara. Tidak boleh bohong sama istri. Kalau kau suka bohong sama istri maka hidupmu tidak diberkati. Aku benci kepada kejahatan, aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jangan sombong jadi orang. Karena Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Ya tapi semua manusia itu kayaknya punya bakat sombong. Ada yang bilang sama saya, Bu itu loh mentang-mentang orang kaya Bu sombong. Saya bilang orang kaya sombong mah biasa, orang miskin sombong juga banyak. Banyak gak miskin sombong? Banyak, udah miskin sombong lagi. Tapi mau kaya mau miskin, Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Kalau kita sombong maka kita ini menjadikan diri kita musuh Allah. Kita ditentang loh sama Tuhan. Nah saudara, apa yang kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan? Buka bersama Mazmur 25 ayat yang ke-12. Ini panas sekali ya memang ya, karena hujan kali ya. Panas loh ini. Tapi kalau khotbah itu saudara pakai lampu sorot itu memang lebih panas, 2 kali lipat panas. Ini lampu ini panas loh saudara. Ya, makanya tolong konsentrasi dengan khotbah karena saya ini sudah kepanasan. Ya. Saudara, kita buka Mazmur 25 ayat 12 berkata di sana, baca bersama. Ini itu. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan?
Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini yang saudara dapatkan kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Apa takut Tuhan itu tadi? Menjauhi semua kejahatan, menjauhi kesombongan, kecongkakan, dan tadi semua itu. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka yang kita dapatkan yang pertama, Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di hidup kita ini ada begitu banyak pilihan. Kalau kita salah memilih, maka cilaka hidup kita. Kalau saudara salah pilih ya jodoh saudara, ya salah masak nasi itu menyesalnya 1 hari, beberapa jam. Tapi kalau salah pilih jodoh itu menyesalnya seumur hidup. Dan engkau harus membayar harga. Bapak-bapak, di depanmu itu banyak sekali pilihan bisnis. Anak muda, kau salah pilih jurusan kuliah aja itu bikin repot. Orang tuamu itu sudah membayar mahal. Iya Pak, iya yang muda-muda. Saya banyak ketemu anak-anak kuliah. Kamu dulu kuliah apa? Mesin Bu. Terus sekarang usahanya apa? Makanan. Saya bilang, apa hubungannya mesin sama makanan? Iya Bu, saya dulu salah pilih jurusan. Cuma mau ngulang lagi gak enak sama orang tua karena ya orang tua sudah keluarin uang sebegitu banyak. Bayangkan saudara salah ambil jurusan kuliah, itu larinya jauh banget loh. Ya, di dalam hidup kita ini ada begitu banyak pilihan. Saudara mau buka usaha, saudara mau begini. Percayakah engkau kalau semua dalam hidup ini Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita? Dan Dia mau kita ini klik dengan rencana Tuhan. Tapi banyak manusia itu gak klik sama rencana Tuhan. Makanya hidupnya itu terputar di padang gurun. Perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu sebenarnya hanya beberapa hari. Tapi bangsa Israel terputar menjadi 40 tahun. Itu karena ketidaktaatan. Mereka itu suka berbuat jahat dan tidak takut akan Tuhan. Bahkan seluruh angkatan pertama yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun loh. Tidak ada satupun yang tembus masuk. Bayangkan saudara. Karena kedegilan hati mereka, karena keras kepala mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan, berputar 40 tahun. Saudara mau gak membuang waktu hidup 40 tahun cuma sesuatu yang sia-sia dan engkau gak pernah dapatkan rencana Tuhan di hidupmu, amin? Kita gak mau lah. Saya pengen Bu menemukan rencana Tuhan, saya pengen klik dengan apa yang Tuhan rencanakan. Karena kebahagiaan di hidup manusia itu bukan waktu kita dapat apa yang kita mau, tapi waktu kita dapat apa yang Tuhan mau. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam jodoh, dalam karir, dalam kuliah, ayo klik dengan rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Mulai baca Alkitab. Karena firman Tuhan ini itu adalah blueprint. Ini manual book hidup kita saudara. Bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Ya kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Biar cuma 1 ayat baca Alkitab atau dengar khotbah, siapa? Ya. Ambil sepeda di bawah. Enggak tahu sepedanya siapa, ambil saja. Ya. Saudara, nah kau enggak pernah baca Alkitab, bagaimana kau tahu isi hati Tuhan? Ya, kita ini semua sudah rusak otak kita ini. Harus cuci otak kita ini semua. Ya, jadi kita harus dibaharui dalam pikiran kita supaya kita akal budinya jalan dan kita ini berpikir ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tuh ketemu satu jemaat, suaminya jatuh saudara dari lantai 3. Tapi tidak mati saudara, tapi dioperasi otak. Waktu dioperasi otak, dokternya bilang nanti kalau dia sembuh Bu,
Ya mungkin suamimu ini akan mengalami banyak hal yang ya tidak seperti biasanya karena namanya juga otaknya sudah dibuka. Lalu saudara dibawa ke dokter, ya. Istrinya bilang suami saya ini kadang lupa, kadang ingat, kadang begini, kadang begini. Dokternya bilang gini, jadi bu suaminya ibu ini otaknya harus disetting ulang. Karena banyak ada memori-memori yang dia lupa, ya dan ya harus disetting ulang. Saya berpikir gini, otak bisa disetting ulang ya, bisa. Alkitab firman Tuhan berkata begini saudara, pikirkanlah semua yang adil, yang baik, yang manis. Pikirkanlah semua itu, dan Alkitab juga bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengenal kehendak Tuhan. Berubah oleh pembaharuan budi. Nah selama ini kita ini otaknya ini manusia ini sudah rusak saudara. Banyak yang kotor otak kita dari kecil. Kita dikandung dalam dosa, kutuk dosa. Kita dibesarkan orang tua kita. Iya kalau orang tua itu hidupin kita dengan firman. Banyak anak-anak itu yang orang tuanya juga gak ngerti firman. Dari kecil kita dicekokin banyak prinsip-prinsip yang tidak benar. Contoh, kalau temenmu di sekolah pukul kau, pukul gantian, ya, hajar, jangan kau takut-takut. Nanti ada mak yang bela. Ini kan bukan ajaran firman Tuhan, tapi kita sudah tanamkan kepada anak. Banyak prinsip yang salah, makanya otak kita ini harus disetting ulang. Dengan cara apa? Baca Alkitab, baca firman, supaya otakmu itu dibaharui kembali sehingga kita mengalami pembaharuan budi, lalu kita bisa berubah. Mengerti kehendak Tuhan, baca Alkitab, tahu yang muda-muda nih. Ya, kalau ada cowok datang mau seganteng apapun, kalau enggak seiman, tolak jauh-jauh. Amin. Soalnya ganteng bu. Saya tuh sudah berdoa bu, Tuhan kirim Petrus, Yohanes, Yakobus, yang datang Zulkifli. Ya. Apalagi kalau sudah ngomong, soalnya saya ini bu sudah umur 26, 27. Saya bilang kau pasti tidak akan berbahagia karena itu tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kalau kau mau bayar harganya silakan. Alkitab bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Tapi banyak yang nekat saudara. Ada satu wanita telepon saya, bu saya pacaran sama bukan orang Kristen bu, gini saya bilang putus dalam nama Yesus. Enggak bisa bu, kenapa? Sudah terlanjur cinta. Bucin ini jadi bucin. Saya bilang kamu jangan ikuti perasaanmu, masih ada waktu, putus. Lalu dia telepon, tapi bu saya sudah terlanjur. Enggak apa-apa, sudah terlanjur, keluar dari ikatan dosa itu, bertobat, datang sama Tuhan, nanti Tuhan pulihkan. Ya enggak bisa dong bu, sudah terlanjur. Ya terserah kamu, saya sudah kasih nasihat. Telepon lagi, bu gimana ya, kamu enggak usah telepon-telepon saya kalau enggak mau denger nasihat saya. Putus. Ya enggak bisa dong bu, orang sudah terlanjur, tapi dia sih kasar begini-begini, putus dalam nama Yesus. Ya enggak bisa bu, saya tutup teleponnya. Tiba-tiba dia telepon saya lagi, bu saya hamil. Jadi ya saya harus menikah bu, tapi saya disuruh menyangkal Yesus untuk ikut agamanya. Jangan menikah. Ya tapi kan saya sudah terlanjur hamil bu. Masa saya gugurin? Tidak boleh digugurkan. Bayar upah dosa, yang penting kamu bahagia bersama Tuhan. Enggak apa-apa, lahirkan anak itu tapi kamu bayar harga. Ya enggak mungkin lah bu, orang tua saya juga marah gini-gini. Terus bagaimana ya bu, masa saya harus menyangkal Yesus? Pilihan ada di tanganmu, enggak usah telepon saya lagi. Kepala batu sekali saudara. Heran saya, udah ngerti loh firman Tuhan. Kamu mau telepon saya, mau mendengar nasihat saya atau bagaimana? Ya tapi kan enggak mungkin bu. Ya memang dari dulu kan kamu bilang enggak mungkin terus sejak kamu jatuh cinta sama dia. Akhirnya saya enggak mau lagi layani saudara. Saya bilang resiko di tanganmu. 3 bulan berikutnya telepon lagi. Bu saya bu,
Kamu lagi. Kenapa? Sudah bahagia, selamat ya. Saya ini mau telepon ibu, Bu, saya sudah melahirkan. Ya, selamat, sudah bahagia. Terus, Bu, saya mau cerai. Kenapa? Orangnya kasar, saya dipukuli, kapok. Syukur. Kenapa nggak dari awal dulu kamu dengerin saya? Akhirnya kamu cerai, ya. Ngapain kamu cerai? Makanya yang muda-muda saya mau bilang, berdoa. Kalau ditanya orang gini, kok belum menikah? Bilang iya Bu, karena saya pengen membangun rumah tangga yang sakinah mawadah. Bagi saya lebih baik saya jadi ibu-ibu rumah tangga yang bijaksana daripada jadi janda muda. Karena sekarang banyak wanita-wanita itu nikah cepat tapi jandanya juga cepat. Nggak cocok, akhirnya bercerai. Buat apa? Saya bilang terlalu mahal harga yang harus kamu bayar. Kamu sudah menyangkal Yesus cuma demi laki-laki. Ya tapi ya sudah, akhirnya mau bertobat ya kembali, Tuhan terima kau. Tapi jangan gitu lagi ya. Terus gimana Bu? Saya harus baptis ulang, sini tak rendam 20 menit kau. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ada orang-orang begini saudara hidup. Ngerti firman Tuhan tapi nggak mau bertobat, nggak mau melakukan. Mari ayat ini berkata, hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Anak muda, ini dunia semakin berubah loh. Dunia berkembang, dunia bergerak begitu cepat, melampaui batas kekuatan manusia, kemajuan teknologi. Iya. Di Jepang sekarang, ini Jepang lagi menurun saudara. Kenapa? Karena kekurangan populasi manusia. Di sana anak-anak mudanya nggak mau menikah. Mereka berpikir ya kami mending berhubungan aja, membangun hubungan. Tapi tidak ada dalam satu ikatan pernikahan karena nanti nggak cocok cerai. Jadi mereka memilih untuk kumpul kebo, hidup bersama tapi nggak punya anak. Jadi di Jepang sekarang negara itu banyak rumah-rumah yang kosong karena nggak ada. Saudara nggak akan melihat anak kecil di Jepang. Karena di sana orang nggak mau punya anak. Beda sama di Indonesia. Indonesia ini luar biasa, negara berflower. Beda memang. Di Jepang anak 16 tahun bikin robot, di Indonesia bikin anak. Luar biasa nggak? Ya, di sana bikin robot 16 tahun, Indonesia bikin anak umur 16 tahun. Jadi lebih hebat mana? Indonesia bikin manusia loh, hebat Indonesia ini. Ya, tapi saudara, jadi kita melihat sekarang, bahkan ya saya mendengar banyak berita hari-hari ini katanya angka pernikahan di Indonesia juga mulai turun loh. Karena anak-anak mudanya melihat berita banyak laki-laki selingkuh, banyak begini. Anak saya bilang gini, kalau saya tanya, Dek kamu tuh kapan nikah sih? Mam, cari cowok sesuai kriteria firman Tuhan tuh susah. Aku ada yang seneng. Di kampus Mam, ganteng tapi bukan Kristen. Ada lagi yang datang Kristen tapi merokok. Kan kita nggak boleh sama cowok merokok. Di sini yang masih ada yang merokok? Nggak usah angkat tangan. Jangan, nanti saya baptis saya rendam 20 menit saudara. Tapi saya tahu nih yang merokok-merokok di sini saya tahu. Kenapa saya tahu? Di kepalamu ada asap soalnya. Ya. Anak saya bilang susah Mam. Dapat ada baik, perhatian tapi dugem. Saya cuma bilang gini, Dek, berdoa. Cowok yang takut akan Tuhan tuh masih ada. Ya, buktinya papimu ada. Ya kan? Gak usah tepuk tangan nanti dia besar kepala. Ya ada, tapi memang susah. Tapi ya kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Anak saya bilang gini, mending gak usah nikah ya Mam. Lihat berita-berita perselingkuhan hari-hari ini. Lihat orang nikah terus suaminya selingkuh. Aku kayaknya gak siap deh kalau suamiku selingkuh. Saya bilang iya kamu gak usah ngomong begitu. Tapi saudara memang sekarang itu ya ini mulai terjadi juga saudara. Karena orang-orang melihat bahwa wah banyak perselingkuhan, perceraian, mereka mulai banyak wanita yang memilih untuk tidak menikah hari-hari ini, apalagi di kota besar. Mereka nggak mau punya anak. Saya tanya sama satu orang ibu masih muda banget, kenapa anaknya satu tok? Nggak mau Bu, repot. Nanti apa-apa mahal. Padahal orang kaya loh. Anaknya satu tok katanya takut apa-apa mahal.
Saya bilang saya dulu menikah sama suami saya, nggak pernah mikir ini mahal. Tiap tahun hamil, tiap tahun hamil. Ya, tapi buktinya berkat Tuhan menyertai kan. Yang penting kita hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan tunjukkan jalan. Yang kedua, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia? Akhir zaman ini saudara, orang semua mencari kebahagiaan. Tapi engkau tidak akan temukan kebahagiaan di luar Tuhan, tidak ada. Amin. Cuma di dalam Tuhan. Saya bicara tentang kebahagiaan bukan kekayaan loh. Karena tidak semua orang kaya itu bahagia. Ya, kalau artis-artis itu memang bahagia, mereka dapat popularitas, mereka terkenal. Buktinya banyak artis yang mati bunuh diri karena tidak bahagia. Bahagia hanya kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan. Dikatakan di sana, walaupun hidup kita lagi tidak enak, walaupun keadaan kita lagi dalam persoalan dan berat, tapi waktu kau hidup takut Tuhan, bahagia hidupmu. Siapa bilang? Aku yang bilang. Saya sudah mengalami Tuhan. Mengalami banyak air mata dalam hidup saya. Dalam pernikahan kami susah dari dulu saudara. Tapi kami bahagia. Waktu ada masalah suami istri duduk di kaki Tuhan berdoa, minta Tuhan campur tangan, mujizat terjadi. Siapa bilang orang yang bahagia itu yang punya duit? Sekalipun engkau tidak punya duit, kalau kau hidup takut Tuhan, engkau berbahagia. Katakan amin. Yang terakhir dikatakan di sana, dan Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, orang yang takut Tuhan itu jadi sahabatnya Tuhan, jadi bestinya Tuhan. Siapa mau jadi bestinya Tuhan? Syarat pertama apa? Nggak usah suka curhat sama manusia. Curhatnya sama Tuhan. Kalau ada masalah jangan dikit-dikit. Gua mau curhat nih. Nggak usah. Aku cuma curhat sama kamu loh. Karena kamu itu bestiku. Emang hari gini ada besti? Pret. Semua besti itu cuma kalau ada maunya aja. Ya. Ada ibu-ibu bos saya itu curhat loh sama teman saya. Saya curhat bu, diceritain sama semua orang. Ya memang begitu. Padahal itu teman baik saya loh bu. Saya bilang kamu baru ngomong gini, gua mau curhat nih tentang laki gua. Ya udah, yuk kita sambil ngopi aja. Panjang nggak? Panjang. Yaudah ya, 15 menit lagi gua nyampe, kita ketemu di kafe ini ya. Iya. Baru pergi nih, bestinya udah WA temen yang satu. Si ini mau curhat tentang lakinya. Apa-apa? Tunggu bentar, belum cerita. Ntar ya kalau udah cerita gua kasih tahu sama kamu. Tapi jangan kasih tahu cuma kamu loh, karena kamu bestiku. Pret. Jangan menaruh percaya kepada siapapun saudara. Karena sekalipun dia teman baikmu, belum tentu dia pendengar yang baik. Bisa jadi dia penyebar yang baik. Jangan curhat sama Tuhan. Kalau kau mau menjadikan Tuhan sahabat baikmu, ketika ada masalah, masuk kamar, tutup pintu, berlutut cerita sama Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Waktu kau curhat sama Tuhan, saya ini nggak punya saudara tempat curhat. Tempat curhat saya sama Tuhan, nomor 1, nomor 2 sama suami. Ya suami istri pada akhirnya kita lah ya teman baik. Nggak ada yang lain. Tapi walaupun sesekali suami bisa kecewain istri, istri juga bisa kecewain suami. Bapak-bapak pernah dikecewain istri? Nggak ada yang berani jawab. Karena ada istrinya semua. Ya, kita istri-istri sering dikecewain suami. Luar biasa jemaat di sini ya. Ini pertanyaan saya mengumpan loh. Dan ternyata di sini tidak ada yang kecewa, semua suami istrinya luar biasa loh Pak Kevin ya. Ini luar biasa jemaat di sini ya. Mereka tuh romantis semuanya ya. Nggak pernah berantem. Sekarang dia menertawakan dirinya sendiri. Tapi mari jadikan Tuhan sebagai tempat kita curahkan isi hati. Nggak usah konseling sama pendeta. Cari Tuhan saja, amin. Sebenarnya semua masalah hidupmu itu sudah ada jawabannya di dalam Alkitab. Tapi karena kau nggak pernah baca Alkitab, makanya kau nggak tahu. Hari ini saya berdoa, saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara.
Kita mau sama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya apa? Tahun penuaian besar itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita.